Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana bilang pembenahan tata kelola MBG agar lebih transparan dan tepat sasaran kini menjadi PR utama Kepala BGN Sudaryono. Sementara anggota MBG Watch Emi Astuti menilai kepemimpinan baru di BGN tidak akan menyelesaikan permasalahan yang mendasar secara tata kelola MBG. Dan berikut analisisnya untuk Anda. Sebenarnya saat ada pergantian dari Pak Dadan ke Bu Nani sudah dicanangkan dan sedang dijalankan perbaikan tata kelola tersebut, satu lembaga, dua program MBG, dan akan dilanjutkan oleh Kepala BGN yang baru, yaitu Pak Sudaryono. Apa contohnya Mbak Adisti? Yang pertama, ada pengecekan ulang terhadap penerima manfaat. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang selama ini banyak disuarakan oleh masyarakat. Apakah siswa-siswa yang selama ini diberikan MBG sudah tepat sasaran atau belum? Maka dari itu hari ini sedang dilakukan pengecekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SPPG atau dapur MBG. Apa yang ingin dilihat? Yang pertama tentu aspek kepatuhan peraturan perundang-undangan. Apakah SPPG ini berdiri sudah sejalan atau tidak dengan Juknis atau dengan aturan-aturan lainnya. Tentu kalau tidak, maka ada tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh BGN. Dan ini semua, Mbak Adisti, dilakukan demi program MBG ini dapat menyasar benar-benar penerima manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena MBG ini menjadi suatu hal yang penting terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, penyerapan tenaga kerja, dan roda perekonomian yang jalan di tengah masyarakat. Ya, kalau Koalisi MBG Watch menilai pengangkatan Bapak Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ini tidak akan menyelesaikan krisis mendasar yang selama ini membelit dalam program makanan bergizi gratis ini. Jadi pergantian ini tidak akan merubah apapun karena hanya mengganti pemain utama aja, Mbak. Jadi pemeran utamanya ini berganti tetapi panggungnya ini tetap sama dan fondasi yang menopang itu tetap rapuh. Skenarionya tidak akan berubah. Jadi ini dapat dipastikan bahwa kasus keracunan hingga detik ini masih terus akan terjadi. Begitupun juga dengan kasus korupsi dan juga kasus dan juga masalah-masalah distribusi lainnya dan juga pemborosan anggaran. Ini akan tetap berlanjut. Jadi rotasi pergantian pejabat di BGN ini tidak akan cukup. Jadi ini masalah struktural dan sistemik, Mbak. Selama rekrutmen ya pejabat di BGN ini tidak berbasis pada kebutuhan profesionalitas, kompetensi, rekam jejak, dan juga integritas, ini masalahnya akan tetap sama. Dan kita ketahui bahwa Bapak Sudaryono ini terafiliasi dengan Partai Gerindra dan juga masih menjabat sebagai Wamen Pertanian kan, tetapi katanya akan diganti gitu ya. Tetapi beliau juga ini masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Jadi ini semakin memperkuat persepsi publik gitu ya, bahwa memang selama ini dalam pengelolaan program makanan bergizi gratis ini tidak jauh dari konflik kepentingan dan publik akan semakin menilai ini program ini berpotensi dijadikan alat atau kepentingan politik. Dan juga ya perlu diketahui oleh publik, selama pengelolaan dapur-dapur SPPG ini pelaksananya didominasi oleh pemilik modal besar, orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik, aparat keamanan, aparat pertahanan negara yang tidak sesuai dengan mandat konstitusinya, itu jangan pernah kita berharap akan ada perbaikan dalam program ini.